Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini kita membahas terkait dengan RT PCR, bisakah diandalkan? Karena kemarin ada seorang yang mengaku bahwa mesin PCR ini mesin bohongan gitu ya. Kita sangat tergantung dengan kata PCR. Jadi di sana dikatakan jangan percaya dengan PCR, itu tidak bisa diandalkan intinya. Nah, padahal sebetulnya kalau kita pikir banyak sekali alat kesehatan yang kita juga ukur, seperti alat tekanan darah, alat X-ray, CAT scan, banyak sekali. Pertanyaannya, memang ini legitimate juga sebetulnya, bagaimana sih cara kerja PCR? Ini adalah salah seorang di YouTube, Babe Aldo. Beliau melakukan suatu eksperimen pada diri sendiri, menarik sebenarnya. Jadi dia melakukan apa yang disebut dengan self-testing, ya, testing pada dirinya sendiri, dilakukan di laboratorium tentunya, dilakukan tidak cuma sekali, 2 kali, bahkan 5 kali dalam waktu sehari. Oke, dan seperti apa hasilnya? Coba kita lihat apa yang mau saya sampaikan terlebih dahulu. Izin saya share screen. Jadi ini ada satu hal yang menarik ya sebetulnya ya. Kita akan coba lihat sebenarnya pertanyaannya apakah PCR ini bisa diandalkan. Beliau berharap ini kayaknya di hasil yang dia dapati dari testing dirinya sendiri ini menuntut adanya suatu audit ya terhadap mesin PCR gitu. Karena ya benar juga kalau misalnya mesinnya tidak bisa diandalkan, ini kita salah semua dalam menghadapi pandemi gitu kan. Gitu. Nah, tapi sebelum ke arah sana, saya mau menceritakan dulu kenapa sih kok kita melakukan PCR, itu logikanya itu di mana gitu ya. Jadi ini kan awalnya adalah suatu temuan di Cina, di COVID-19 ini namanya dulu nCoV 2019, yaitu awalnya dari Wuhan. Dan di Wuhan itu ada kasus yang agak unik, ada kasus pneumonia gitu ya. Ini kasus pneumonia, ini gambar dari, ini pakai alat juga ya, pakai alat. Di sini gambarnya adalah nampaknya bermasalah di parunya. Lalu ilmuwan Cina itu mengambil sampel dari cairan paru tersebut, lalu dilihat di bawah mikroskop. Ini namanya elektron mikroskop. Pembesarannya adalah 1 juta kali. Ini berbeda dengan mikroskop yang ada di sekolah-sekolah yang mungkin cuma 1000 kali. Kalau ini sampai 1 juta kali. Jadi ini barang kecil sekali. Dan ditemukan modulnya seperti ini. Ada bola, sudah paku-pakunya di luaran sini. Berarti ini mengingatkan ilmuwan Cina ini terhadap yang dulu mereka alami tahun 2004. Yaitu apa? Yaitu SARS. Disebabkan oleh SARS-CoV-1, beta coronavirus yang lethal. Oke, dan ini mengingatkan mereka kepada tersebut. Apakah ini SARS-CoV-1 yang akhirnya muncul kembali, lalu mereka segmen ternyata beda, ya tetap beda virus. Nah, cuma pertanyaan mendasarnya, kalaupun kita tahu di sekuennya beda, apakah memang barang ini menyebabkan penyakit? Jadi ini kita harus pastikan dulu, karena bisa jadi ini sebetulnya barang ya yang kecil ini dia hanya kebetulan saja nempel di parunya si penderita tadi itu, ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ada binatang hidup, binatang mati. Yang hidup tidak ada bulir hijau, yang mati ada bulir hijau. Apakah yang bulir hijau ini, yang di bawah mikroskop ini adalah penyebab kematian? Kan gitu. Nah, lalu Pak Koch, Robert Koch memberikan satu postulat, kalau ini memang betul-betul si bulir hijau adalah penyebab kematian, begini caranya. Makanya dibuat postulat. Bagaimana cara rumusnya? Dia mengatakan, coba ini dipurifikasi dulu, dimurnikan dulu, sehingga kita bisa nanti pelajari. Oke, lalu dimurnikan, ya dalam ditemukan suatu cawan media. Lalu setelah murni, mereka langsung menginjeksikan ke hewan yang sehat. Oke, disuntikan ke hewan yang sehat. Oke, ternyata hewannya mati. Apakah ini berarti bukti? Hampir, belum tentu. Pak Koch mengatakan sekali lagi, untuk mengatakan bahwa hewan ini ternyata mati karena virus atau karena kuman ini, maka coba bisa ketemu lagi nggak kuman yang sama dari hewan yang mati ini? Ternyata bisa. Kalau ternyata bisa, berarti bulir-bulir hijau ini dia adalah penyebab penyakit. Jadi ini yang disebut dengan germ theory. Ya, memang di internet ada yang mengatakan ini germ theory ini akal-akalannya Rockefeller dan segala macam gitu ya. Ya ini bukannya apa-apa, ini karena sangat membantu kita untuk mendesain obat ya, dan ini kita punya antibiotik. Berapa banyak orang yang sudah terbantu dengan adanya antibiotik ya selama penggunanya tepat tentunya gitu. Oke. Nah, jadi pertanyaannya apakah partikel virus yang ditemukan di Cina ini betul-betul penyebab penyakit? Kan gitu kan? Nah, jadi emang ada yang bertanya, sudah dipurifikasi belum gitu ya? Jawabannya sudah. Lo kok tahu? Nah, ini sekarang begini. Jadi,
ketika mereka belajar mengenai SARS tahun 2004 itu mereka menemukan banyak sekali fakta. Contohnya seperti tikus ini. Tikus seperti manusia adalah mamalia. Oke. Tikus seperti manusia memiliki juga AC2, angiotensin converting enzyme. Ya, jadi semua mamal, sapi, kucing, harimau, ya, gajah, gitu kan, semua itu memiliki angiotensin converting enzyme. Nah, satu hal yang mereka lihat, ya, kayak marmut mereka juga punya AC2, cerpelai juga sama. Nah, AC2 ini, AC2 manusia ini memang diperlukan bagi SARS-CoV-1 penyebab SARS untuk mengikat manusia. Tetapi kalau hanya ketemu sama yang versi mencit, versi tikus gitu ya, si SARS-CoV-1 tidak bisa mengenali, tidak bisa mengikat. Nah, berarti ini ada yang menarik. Coba kita lihat, AC2 ini apa sih? AC2 ini adalah angiotensin converting enzyme. Jadi dia adalah enzim yang fungsinya mengatur tekanan darah. Maka tidak heran orang yang punya komorbid hipertensi, diabetes, dan obesitas yang biasanya juga berasosiasi dengan masalah tekanan darah, gitu ya, itu memang diatur salah satunya oleh angiotensin converting enzyme. Lalu apa yang saya mau ceritakan di sini? Yang saya mau ceritakan di sini adalah spesifisitas. Jadi virus SARS-CoV-1 dia ini tidak bisa mengenali apa namanya AC2-nya mencit, tapi dia bisa mengenali punyanya manusia. Nah, ketika mereka sekuen genom dari SARS-CoV-2 dibandingkan dengan SARS-CoV-1 penyebab SARS, jadi virusnya COVID dibandingkan virusnya SARS, ada kemiripan. Lalu mereka berpikir, ini kemungkinan besar akan mengenali AC2 manusia. Nah, lalu melakukan eksperimen. Ini adalah publikasinya. Nah, publikasi ini sebetulnya termasuk awal sekali di awal pandemi, ketika saya baca itu bahkan dalam bentuk preprint, jadi belum finalnya. Kalau bentuk finalnya dalam arti sudah resmi dipublikasikannya itu tanggal 7 Mei. Tapi mereka sudah mulai mensubmitnya itu tanggal 2 Februari. Artinya apa? Eksperimen mereka minimal berarti 2 bulan sebelumnya. Di bulan kapan? Desember. Loh, kok cepat sekali? Ya cepat, karena mereka sudah punya sistem penelitiannya. Karena mereka punya pengalaman apa? SARS. Itu kuncinya, mereka pernah meneliti mengenai SARS. Lalu apa yang mereka teliti ketika mereka mendapatkan ada wabah mulai pecah di Wuhan, mereka ingat ke sistem penelitian SARS. Jadi mereka punya mencit, ya. Jadi ada dua macam mencit di sini. Mencit yang masih asli, yang belum direkayasa, artinya dia masih punya AC2 yang asli. Lalu mereka juga punya mencit yang mereka rekayasa, di mana mereka mencit ini membawa AC2-nya manusia. Lalu mereka tantang dengan partikel tadi, calon virus, bukan calon virus, virus yang sudah mereka murnikan dari pasien di Wuhan, ya kan? Mereka murnikan, mereka purifikasi, mereka isolasi, gitu kan? Lalu yang pertama mereka lakukan, mereka berikan kepada mencit yang masih asli. Apa yang terjadi? Ini paru mencit ini tidak ada masalah. Si mencit dia parunya masih normal, nih rongga-rongga nafasnya masih banyak, masih utuh. Tidak ada masalah. Jadi paru kita itu perlu banyak rongga supaya apa? Bisa keluar masuk oksigen dan karbon dioksida. Oke. Nah, akan tetapi yang menarik adalah ketika virus yang sudah mereka purifikasi tadi itu, mereka hembuskan ya ke ke mencit yang apa? Bukan mencit sembarangan. Ini mencit sekarang membawa AC2-nya manusia. Oke? AC2-nya jadi mencit yang sudah direkayasa genetiknya. Berarti sekarang lihat parunya, beda sekali. Ini 3 hari pasca infeksi, ini adalah 5 hari pasca infeksi. Parunya membesar. Ini sama seperti yang ditemukan di manusia. Oke, jadi kalau ada yang mengatakan virus ini hanya virus flu biasa, ini tidak benar. Ini sudah mendekati pembohongan publik. Kenapa? Karena target dari virus ini adalah protein AC2. Dan AC2 ini penting sekali untuk mengatur tekanan darah dan fisiologi juga untuk menekan adanya peradangan, terutama pada paru. Karena apa? AC2 ini banyak sekali di paru kita. Jadi bisa dibayangkan ketika virus ini menginfeksi paru kita menjadi target, ya, itu bisa menimbulkan radang seperti ini. Dan ketika radang terjadi, akhirnya orang sulit bernafas. Karena apa? Rongga-rongga ini diperlukan supaya bisa terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, karena partikel virus tadi ini sudah kita buktikan ya di mencit yang membawa AC2 manusia reseptornya, maka partikel ini ya bukan lagi berasosiasi tapi sudah menjadi penyebab. Jadi sekarang sudah settle, sebetulnya sudah settle sudah di bulan Maret bahkan ya ketika saya baca preprintnya itu sudah kelihatan sekali berarti ini virus tidak main-main. Ini bukan virus flu biasa. Nah,
Karena kita juga sudah bisa bedakan, jadi setelah mereka sekuen genomnya ini, perbedaan antara SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 sekitar 20%. Artinya dengan PCR kita sangat mudah untuk membedakan. Nah, karena kita harus berburu siapa yang membawa virus ini, maka digunakanlah PCR. Kenapa? Karena PCR adalah teknik yang sensitif dan menggunakan swab yang masuk ke rongga nasofaring untuk bisa mendapatkan sampel yang optimal gitu. Tapi sekali lagi untuk mendapatkan sampel dari nasofaring tidak mudah. Positivitas rate-nya itu sekitar 70%. Yang paling bagus dari rongga dalam, dari parunya langsung ya. Tapi mengambil sampel langsung dari cairan paru itu sulitnya bukan main. Dan kalau kita mau mencari kontak erat, ini tidak mudah untuk melakukan ini dari orang yang diambil langsung dari paru. Ini sangat menyakitkan dan sangat sangat berisiko. Makanya digunakan swab nasofaring. Nah, oke, jadi itulah inti dari logikanya kenapa kita melakukan PCR, karena mencari materi genetik dari sesuatu yang sudah kita buktikan bahwa dia adalah penyebab penyakit COVID-19. Makanya namanya SARS-CoV-2, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, ya, karena pernafasan akut. Nah, jadi tujuan utama RT-PCR itu sebetulnya ada 3. Yang pertama, konfirmasi gejala. Jadi ketika ada orang dia mengalami gejala gitu kan, mirip seperti COVID gitu kan, apalagi dia sebelumnya bersentuhan dengan orang yang positif COVID, dia punya riwayat perjalanan misalnya gitu ya dari tempat yang lagi bermasalah dari COVID, itu kita bisa tentukan apakah ini flu biasa atau ini memang ke arah COVID. Maka di sini untuk konfirmasi gejala. Yang kedua, untuk mencari kontak erat. Jadi kalau misalnya orang ini pasien COVID, harus ditanya, siapa saja yang Anda temui dalam kurun waktu 2-3 hari sebelumnya. Inilah yang disebut dengan kontak telusur, tracing, T kedua dari 3T, sangat penting. Ya, kita para ilmuwan sudah ingatkan sejak di awal pandemi bahwa pentingnya apa yang disebut dengan kontak telusur, mencari orang-orang yang positif membawa materi genetik ini supaya segera diisolasi gitu ya, supaya nanti tidak menjadi masalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga memang untuk syarat perjalanan, walaupun sebetulnya memang yang seharusnya jalan-jalan adalah mereka yang punya hajat, ya, mereka nakes, mereka petugas keamanan, di mana mereka harus bisa dideploy dengan cepat ke tempat yang memerlukan. Maka juga untuk keselamatan penumpang yang lain, mereka semua harus dipastikan kemungkinan tidak membawa apa yang disebut dengan materi genetik atau virus SARS-CoV-2. Oke. Nah, ini yang menarik. Pertanyaannya, karena ini adalah alat yang terbaik yang kita punya, bisa nggak diandalkan? Nah, gitu ya. Ini kalau kita lihat, ini Babe Aldo, ya, kita dengarkan ya apa yang Babe Aldo akan kata, ini cuplikannya. Nah, kalau alat PCR-nya aja begitu, pernah nggak diaudit nih alat PCR? Nah, ini buat para praktisi hukum, LSM yang... Oke, karena PCR ini adalah alat yang menjadi penentu, ya kan? Apakah kira-kira tadi dari 3 kriteria tadi itu sebagai konfirmasi gejala untuk mencari kontak erat, apalagi untuk syarat perjalanan, saya pikir pertanyaannya masih fair. Oke, apakah perlu diaudit? Cuma bagaimana nih cara auditnya gitu ya? Nah, Babe Aldo ini memiliki satu inisiatif yang cukup unik ya, bukan suatu eksperimen gitu ya. Lihat-lihat kita apa yang dia lakukan, dia melakukan testing pada dirinya sendiri dalam sehari itu sekitar 5 kali tes. Dan ini sebagian yang beliau sampaikan. Ini coba gue gedein ya. Mana tuh? Ya, 2 Agustus 1159 itu ya. Hasilnya negatif ya. SARS-CoV-2-nya negatif. Ya, itu yang 1159. Ya, dia mengatakan aja negatif ya dari Terus sekarang yang ini. Yang setelah jam 12 siang gitu kan. Oke. Ini adalah positif. yang berbeda. Oke. Nah, ini positif dan menarik ini. Di sini kalau nggak salah ada city value-nya mungkin terlihat di sini city value positif, sekitar angka 30 ya. Sekitar angka 30. Yang sebelumnya tadi negatif. Ini jam 10-nya. Nah, ini yang berikutnya. Ini negatif. Jam 10 pagi. Oke, memang tidak urut sih. Nah, ini disebut negatif. Oke. Jam berapa nih? Gua gedein dulu. Gua nggak ngurutin sih tadi masangnya. Nggak apa-apa ya. Nih positif. Hasil result positif. Jam berapa nih? Gedein. Biar nggak salah. Jam 8.
Positif, negatif, Oke, ini yang positif, pagi ya. negatif. Ya, ini yang Ini negatif. negatif, positif, Oh, negatif, ini positif. positif yang terakhir ini ya. Oke. Alat ini pernah diaudit nggak Ya, sih? jadi ada Ingat, variasi di angka. kalau PCR-nya salah, maka diagnosanya salah, maka penanganannya salah, maka protokolnya salah, maka kebijakannya salah. Kemana kami harus mengadu kalau begini? Ya. Jadi ini satu hal yang apa namanya, suatu hal yang penting untuk dilihat ya. Dalam artian begini. Sebetulnya audit ini seperti apa? Apakah dengan cara tadi satu orang diperiksa berkali-kali, atau ada cara yang lain yang lebih konsisten dan lebih objektif gitu? Begini, kita akan lihat bagaimana sih sebetulnya cara auditnya. Jadi kalau kita lihat cara audit mesin RT-PCR itu sebetulnya tidak semudah yang orang awam bayangkan gitu ya. Ada banyak kompleksitas. Kompleksitasnya itu pertama di variasi pengambilan sampelnya. Jadi mengambil swabnya itu sendiri itu sudah menjadi suatu kompleksitas. Yang kedua, variasi biologis atau perjalanan biologi dari si virus itu sendiri gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang juga agak menyulitkan ya. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana dengan performa mesin RT-PCR atau performa si laboratorium yang menggunakan mesin tersebut. Gitu. Jadi ini kita harus bisa melihat kompleksitas dari apa yang mau kita audit. Gitu ya. Oke, kalau kita bicara variasi mengenai pengambilan sampel, jadi ini udah banyak literatur yang mengatakan bahwa cara pengambilan yang benar itu juga bisa mempengaruhi virusnya tertangkap atau tidak. Karena kalau pengambilannya keliru, ya misalnya kalau misalnya arah dari sini, misalnya di hidung yang di sini gitu misalnya ya, itu nanti jumlah virus yang apa namanya terdapat itu sedikit sekali gitu. Padahal sebetulnya nggak sedikit, banyak, cuma salah ambil hanya di daerah sini misalnya gitu ya, anterior nares swab gitu misalnya, gitu disebut nih. Ini para dokter mungkin lebih tahu. Tapi kalau mau mendapatkan yang lebih tinggi, nah ini areanya nih, area yang seharusnya untuk dicek gitu kan. Ini ada beberapa tempat yang harus diperkirakan. Jadi makanya cara pengambilan itu penting. Oke, jadi kalau misalnya dia apa namanya hasilnya positif atau negatif dari beberapa laboratorium, intinya ambil yang positif. Karena apa? Karena mengantisipasi jangan-jangan yang negatif itu cara pengambilannya kurang optimal. Itu yang perlu apa namanya perlu dipahami. Nah, tapi saya tidak mengatakan kita mengaudit swabbernya ya, karena itu nanti untuk mengaudit swabber itu mestinya ada cara sendiri bagaimana untuk mengetahui bahwa pengambilan dilakukan dengan benar. Lalu yang kedua adalah dinamika dari perjalanan si virus sendiri, perjalanan biologisnya. Jadi ini yang tadi saya agak sedikit khawatirkan gitu ya. Jadi mungkin rekan-rekan pernah dengar istilah city value. City value itu adalah namanya cycle of threshold. Jadi siklus untuk mendeteksi, untuk ambang deteksi mendeteksi PCR, mendeteksi materi genetik yang bisa diamplifikasi. Jadi kalau kita bayangkan, PCR sebetulnya adalah alat penggandaan materi genetik. Jadi materi genetik yang sedikit itu tidak akan terlihat, tapi dia akan bisa terlihat kalau digandakan. Nah, ketika dia mencapai ambang tertentu, nah itu mesin PCR itu memang ada variasinya. Tiap mesin itu punya variasi sensitivitas, oke, untuk mendeteksi berapa banyak produk PCR yang bisa terdeteksi. Nah, jadi secara gambarannya, siklus itu adalah jumlah penggandaannya. Jadi kalau misalnya di sampel A ada sekitar 5 virus, sementara di sampel B cuma ada 1 virus, maka jumlah siklus yang diperlukan untuk menggandakan sehingga bisa mendeteksi virus di masing-masing sampel tentu akan lebih sedikit jumlah siklusnya. Kalau di sampel A itu kan ada 5, itu dia siklus yang dibutuhkan pasti lebih sedikit dibandingkan sampel yang jumlah virus cuma 1. Berarti jumlah siklusnya harus lebih banyak gitu. Maka secara mudah kalau CT value-nya itu di atas 30 ya, di atas 30 itu kita bisa katakan materi genetiknya sedikit, atau dalam hal ini ya kita bisa berasumsi ada virusnya. Ya, untuk saat ini memang kita tidak bisa membedakan, tapi tidak bisa mengatakan juga, oh kalau CT value-nya tinggi berarti nggak ada virus, cuma bangkai doang. Kita nggak bisa juga, ya. Makanya kita harus mengasumsikan ini materi genetik ini dia berarti ada virusnya, gitu kan? Nah, berarti kalau dia CT value di atas 30, virusnya katakan sedikit, ya. Nah, kalau misalnya CT value di bawah 25, itu kita bisa more or less materi genetiknya banyak dan atau virusnya juga banyak gitu. Nah, di sini ada namanya kurva. Kesulitan menghadapi COVID
itu adalah masa penularan dan masa gejala itu tidak selalu sama. Jadi kalau misalnya orang terpapar di sini, ya, akhirnya si virus akan mulai menggandakan diri. Ketika di fase awal, tentu virus dalam posisi sedikit jumlahnya, ya kan? Jumlahnya tidak banyak karena masih baru saja menginfeksi. Tetapi dengan berjalannya waktu, dia akan mulai naik sehingga ada titik di mana city value-nya akan rendah. Nah, tapi pada titik di sini itu belum tentu gejala sudah mulai terlihat. Bahkan gejala baru saja mulai. Nah, di sini ada kurva yang berikutnya nih, di mana gejala baru aja mulai, gitu. Maka di sini hati-hati ketika kita nampaknya belum bergejala, ya kan? Kita terinfeksi, jangan-jangan gitu ya, kita bisa menjadi masalah buat orang lain. Itu sebabnya gunakan masker. Ya, gunakan masker walaupun kita merasa sehat, tetap gunakan masker. Walaupun sudah divaksin, tetap gunakan masker. Nah, setelah misalnya gejalanya usai, sudah mulai turun, sudah dirawat 2 minggu misalnya gitu ya, itu nanti lama-kelamaan secara natural, secara historinya, virusnya tentu akan sedikit. Kalau virusnya sedikit, berarti city value-nya juga kembali naik di atas 30. Jadi yang saya ingin tekankan di sini, kalau misalnya ada hasil city value atas 30 gitu kan, jangan langsung terlalu teriak hore, oh berarti saya aman sedikit, belum tentu. Karena kita bisa jadi kita masih di awal infeksi. Nah, ini saya jadi teringat nih dengan apa yang terjadi dengan Bang Aldo. Karena angkanya saya lihat tadi sekitar 30. Nah, kalau misalnya tadi, saya kan tidak tahu ceritanya dari awal. Ketika Bang Aldo tes PCR itu, apakah sebelumnya ada gejala apa tidak? Gitu kan? Kalau misalnya dia sedang bergejala dan angkanya 30, itu berarti masalah. Gitu kan? Walaupun ada lab yang mengatakan negatif, ambil yang positif. Tapi saya asumsikan dalam hal ini nampaknya beliau tidak terlihat ada gejala berat gitu kan, mungkin bahkan tidak ada gejala sama sekali saat dites. Ini bisa jadi kemungkinannya beliau ada di sini. Jadi di masih masa fase awal infeksi. Jadi makanya saya anjurkan kalau bisa untuk mengisolasi diri dulu gitu kan, selama misalnya 2 minggu. Syukur mudah-mudahan tidak ada gejala. Tapi seandainya ada gejala, gejalanya akhirnya terkurung, artinya Bang Aldo sudah dalam posisi terisolasi gitu ya. Ini saran saya, oke? Karena saya juga tidak tahu sebetulnya alasan utamanya untuk tes itu bagaimana. Jadi kita sangat perlu hati-hati dalam hal ini. Maka jangan lupa untuk selalu gunakan masker. Nah, tapi sekali lagi kita belum menjawab yang ketiga, bagaimana mengauditnya gitu ya. Kan pertanyaan mengaudit ini bukan konsultasi khusus untuk Bang Aldo tentunya ya gitu. Jadi sebetulnya pemerintah sudah mengatakan bahwa untuk mendapatkan hasil PCR yang valid itu hanya dari 742 laboratorium afiliasi Kementerian Kesehatan. Ini penting sekali. Oke, kenapa? Inilah satu cara kita mengaudit laboratorium. Tidak hanya mesinnya, tapi juga kinerja dari laboratorium. Artinya apa? Mesinnya, bagaimana dengan kit PCR-nya, bagaimana dengan personelnya, apakah mampu mengoperasikan mesin, apakah mampu mereka mengekstraksi materi genetik, apakah mereka mampu menganalisa, membuat interpretasi, membuat kesimpulan, itu semua akan dites. Tapi cara tesnya bukan dengan mengirim orang seperti Bang Aldo untuk dites berkali-kali. Karena kita punya 742 laboratorium. Saya yakin tidak ada orang yang mau dicolok hidungnya 700 kali untuk memastikan lab ini bagus semua. Gitu. Lalu bagaimana caranya? Caranya dengan ujian. Jadi ini adalah website yang bisa diakses untuk kita misalnya tahu lab mana yang menjadi andalkan, ada sekitar 742 laboratorium gitu ya. Dan ketika mereka ikut ujian, hasilnya mereka akan mengeluarkan apa yang disebut dengan sertifikat. Jadi inilah contoh dari sertifikat ya. Ini saya bukan mempromosikan lab tertentu, makanya saya tutup identitasnya gitu ya. Yaitu apa? Ini menunjukkan bahwa laboratorium telah mengikuti ujian atau bisa dikatakan audit gitu ya, secara tidak langsung ya. Mereka mengaudit. Jadi ini ada nilainya juga, nilainya berapa? Nah, inilah di sini setiap customer punya hak. Jadi kalau misalnya ragu dengan lab tertentu, minta ke lab tersebut, tanyakan mana sertifikatnya kalau diperlukan, gitu ya. Maka ini salah satu cara kita. Tapi kalau sudah ada namanya di website Kemenkes, biasanya seharusnya mereka sudah mengikuti apa yang disebut dengan PME, pemantapan mutu eksternal yang terbaru, gitu ya. Dan di sini ada tanggalnya juga, kapan dia terakhir mengikuti. Ya, di sini ada tanda tangan juga dari Dr. Vivi Setiawati sebagai penanggung jawab di Litbangkes. Jadi di sini ada namanya standar kualitas.
Karena ini penting sekali. Sudah dikatakan Bang Aldo katakan, kalau ininya salah, kebijakan ujungnya pasti salah semua. Oke, jadi ini yang perlu digarisbawahi. Dan di lembar kedua dari sertifikat itu ada hasil. Jadi ini yang disebut dengan apa namanya pemantapan mutu eksternal. Litbangkes akan mengirim 1, 2, 3, 4, 5 sampel, ya, spesimen, dan mereka tidak bilang kepada laboratorium tersebut apa statusnya. Sampelnya apakah positif atau negatif. Misalnya sampel pertama positif, kedua positif, ketiga negatif, positif langsung negatif. Oke, ini sampel yang independen. Laboratorium memiliki waktu, ya, apa namanya, kapan mereka apa namanya, kapan sampel ini dikirim, lalu kapan apa namanya laboratorium mengirimkan kembali sampel tersebut. Jadi biasanya sekitar katakan 10 hari. Nah, lalu dibandingkan ini dari Litbangkes status seperti ini, bagaimana dengan laboratorium? Apakah sama? Positif? Positif juga berarti sesuai. Dan tingkat kesesuaian ini seyogyanya seharusnya 100%. Karena tentu kita ingin memastikan kualitas ini adalah yang terbaik. Karena rakyat Indonesia juga tentu apa namanya memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik, termasuk salah satunya adalah diagnosa. Jadi itu yang bisa apa namanya saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Jadi ini makasih Bang Aldo untuk apa namanya memberikan suatu konsep ya, dalam artian konsep tentang mengenai audit tadi ini yang dimana masyarakat juga perlu tahu bahwa semua laboratorium yang sudah melayani secara apa rutin tes PCR ini memang oleh Kementerian Kesehatan kita melakukan apa yang disebut dengan pemantapan mutu eksternal. Dan itu juga adalah hak konsumen untuk bertanya apakah ada sertifikat yang paling mutakhir. Supaya apa? Supaya juga konsumen mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan hasil yang bisa diandalkan. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Salam kenal Bang Aldo, dan juga terima kasih kepada rekan sekalian yang mengikuti Kata Pak Ahmad. Insya Allah ketemu sama saya lagi di topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.